Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua di sini? Sehat semua kan? Oh iya, kalau sehat sesuai dengan kontrak yang kemarin kita buat ya. Kan kemarin saya waktu kunjungan menyampaikan jika di pertemuan depan kita akan ada sedikit diskusi terkait dengan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin nanti kontrak waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Nanti saya sedikit menjelaskan terkait dengan apa itu PHBS, tujuannya, dan mungkin indikator-indikatornya terkait dengan PHBS. Mungkin bisa langsung saya mulai ya teman-teman ya. Sebelumnya kalau boleh tahu ada yang udah paham belum terkait dengan PHBS itu apa? Oh, jika belum, mungkin PHBS itu sendiri menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011 itu perilaku hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seorang keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri secara mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif melakukan perilaku yang harus dipraktikkan dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang semaksimal mungkin. Itu menurut Kementerian Kesehatan. Jadi dari apa namanya PHBS ini sendiri itu tujuannya adalah perilaku yang untuk meningkatkan derajat kesehatannya itu sendiri gitu. Nah ini tujuan dari PHBS itu sendiri itu untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadar-tahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kesehatan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bakal pengetahuan dan kesadaran menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan mengetahui standar kesehatan. Itu menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011. Jadi itu tujuannya itu untuk menyadarkan orang-orang atau individu-individu tentang bagaimana cara hidup sehat dan bersih seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ini tatanan pedoman hidup perilaku hidup bersih dan sehat itu ada 5. Yang pertama itu PHBS rumah tangga, PHBS sekolah, lingkungan, tempat kerja, dan sarana kesehatan. Ini mungkin yang sudah teman-teman terapkan itu seperti di sekolah, terus di lingkungan, dan di sarana kesehatan kayak misalnya puskesmas dan lain-lain seperti itu. Untuk manfaat dari PHBS itu sendiri itu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau dan menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk indikator-indikator dari PHBS itu sendiri ada 10. Untuk yang pertama itu mencuci tangan dengan air yang mengalir memakai sabun. Dari teman-teman sendiri bagaimana sekarang, sudah tahu belum apa namanya terkait dengan mencuci tangan dengan air dan sabun, sudah diterapkan belum dalam kegiatan sehari-hari? Sudah. Oh, jika sudah, baik sekali. Kalau boleh tahu dari teman-teman sudah mengetahui belum kira-kira kapan waktu yang tepat untuk cuci tangan, terus bagaimana cara bercuci tangan? Jika belum, di sini dijelaskan ada 6 langkah cuci tangan. Untuk yang pertama telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, terus gerakan seperti mengunci seperti ini, jempol, dan kuku. Setelah itu dibilas pakai air. Nah seperti itu. Untuk selanjutnya, kapan sih waktunya kita tuh buat melakukan mencuci tangan? Itu yang pertama, setiap kali tangan kita kotor setelah memegang uang, seperti adik-adik memegang uang, teman-teman memegang uang, terus memegang binatang atau memegang benda apapun yang itu memang terkadang benda-benda itu terlihat bersih, akan tetapi kan yang namanya bakteri itu tidak kelihatan. Jadi seperti itu, kalau sebenarnya adik-adik habis megang benda apapun seperti itu kan, terus adik-adik mau makan, itu nanti bisa cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air yang mengalir tentunya.
Itu untuk yang kedua setelah buang air kecil dan air besar. Jadi diusahakan kalau misalnya buang air kecil dan air besar, cuci tangan dengan sabun. Selanjutnya sebelum dan sesudah makan. Jadi kalau mau makan itu harus cuci tangan terlebih dahulu, dan sesudah makan juga cuci tangan. Untuk selanjutnya, indikator yang kedua itu mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Itu karena buah dan sayur itu sumber antioksidan dengan kandungan vitamin dan mineral. Jadi untuk supaya kita tuh bisa beraktivitas sehari-hari lebih sehat lagi, seperti itu ya adik-adik. Untuk yang selanjutnya, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Ini mungkin bisa diterapkan di panti ini ya. Jadi untuk kebersihan WC-nya di sini itu lebih diperhatikan lagi. Jadi kalau misalnya jambannya bersihkan juga pastinya bakalan lebih nyaman, seperti itu. Untuk selanjutnya yang ketiga itu melakukan aktivitas fisik. Nah, itu minimal 15-30 menit lah dalam sehari. Itu harus ada aktivitas fisik seperti olahraga ringan. Kesempatkanlah olahraga pas waktu bangun tidur kayak gitu ya adik-adik ya. Itu supaya jantung, terus paru-paru dan serta alat tubuh lainnya itu bisa sehat, seperti itu dia. Untuk selanjutnya yang kelima itu ada tidak merokok. Di sini untuk adik-adik untuk teman-teman yang cowok nih, mungkin mas-masnya yang udah SMA itu belum ada yang merokok kan? Jika belum, baik sekali, karena kalau misalnya nanti teman-teman udah mulai kena merokok kan, itu merokok itu kan bikin kecanduan. Jadi kalau misalnya nanti kecanduan terus nanti malah susah untuk berhenti, dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan mas. Jadi lebih baik tidak merokok, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya yang keenam itu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Itu untuk ideal supaya berat badan dan tinggi badan itu ideal, supaya kan kalau misalnya obesitas kan juga nggak baik buat kesehatan, dan juga kalau terlalu kurus kan juga nggak baik buat kesehatan. Jadi supaya seimbang gitu antara tinggi badan dan berat badannya. Untuk selanjutnya yang ketujuh itu ada membuang sampah pada tempatnya. Nah jadi teman-teman di sini kan di panti kan kayak itu kan kita harus menjaga lingkungan sekitar panti supaya tetap bersih, seperti itu. Nah jadi dari teman-teman nanti bisa dimulai dengan misalnya ada sampah atau ada apa-apa di setiap hari Jumat pagi itu nanti bisa bersih-bersih panti. Terus sampahnya itu dikelola dengan baik, kayak sampah organik, sampah non organik itu ditaruh di tempatnya kayak gitu kan, supaya lingkungannya bersih gitu loh. Jadi kalau misalnya bersih kan juga sehat, terus nyaman dipakai. Terus nanti kalau ada dari pihak-pihak mana terus berkunjung ke panti kan juga kita merasa lebih nyaman kayak gitu loh. Jadi supaya nyaman dan sehat, seperti itu. Terus untuk yang kedelapan itu memberantas jentik nyamuk. Itu mungkin ini seperti contohnya ada genangan-genangan seperti itu, atau di vas-vas bunga atau di wadah-wadah apa seperti itu kan nanti biasanya ada air tuh. Nah airnya itu biasanya buat si nyamuk itu bertelur. Nah jadi mari kita sama-sama bareng-bareng kita jangan ada kayak genangan-genangan seperti itu, supaya nggak ada nyamuk. Nanti kalau misalnya banyak nyamuk kan yang bahaya kan, jika ada nyamuk Aedes aegypti itu bisa menyebabkan demam berdarah. Terus juga seperti adik-adik nanti kalau misalnya naruh baju itu jangan dicantol-cantolin, itu juga nggak baik sebenarnya, soalnya nyamuk biasanya sembunyi di tempat-tempat yang seperti itu. Udah. Untuk yang ke-9 itu ada 8 tadi. Untuk dampak tidak ber-PHBS itu ada jika kita tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, itu nanti kita bisa mengakibatkan untuk yang pertama itu pencemaran lingkungan. Untuk yang kedua itu berbagai macam penyakit, terus status derajat kesehatan menurun dan tubuh menjadi tidak sehat.
Yang kelima itu meningkatnya angka kesakitan. Nah, jadi ini kalau misalnya kita tidak menerapkan PHBS dengan benar-benar matang dan maksimal, nanti takutnya tuh banyak dampak-dampak yang bisa tertuai oleh kita kalau kita tidak menerapkan PHBS. Jadi semoga setelah nanti kakak berikan terkait materi ini, nantinya adik-adik bisa menerapkan yang sudah kita diskusikan ini, supaya tidak berdampak jelek pada itu. Nah, ini sudah selesai. Mungkin dari teman-teman, dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang kakak sampaikan atau yang saya sampaikan, mungkin ada yang ingin tanyakan. Jika tidak ada yang saya tanya, jika ada yang tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan sekian aja ya Mas ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterapkan apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.